Tribun News Today. Halo Tribuners, apa kabar? Delta Gonzales menemani Anda dalam Tribun News Today untuk edisi hari ini. Pemerintah akan segera membagikan paket obat secara gratis bagi warga terindikasi positif COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri atau isoman di sejumlah wilayah beresiko. Adapun jumlah paket obat gratis ini sebanyak 300.000 paket untuk wilayah Jawa dan Bali. Lalu untuk wilayah luar Jawa juga akan dibagikan 300.000 paket obat gratis. Produksi dan pendistribusian paket obat gratis ini akan dipegang oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan pembagian paket obat isoman gratis ini dapat diawasi secara ketat. Ia juga meminta program ini nanti tak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi COVID-19, baik itu di apotek maupun rumah sakit. Adapun paket obat gratis ini terbagi dalam 3 jenis. Paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil PCR positif tanpa gejala atau OTG. Lalu paket 2 meliputi vitamin dan obat untuk warga dengan hasil PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan indera penciuman. Sementara paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan hasil PCR positif dengan keluhan panas dan batuk kering. Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 Juni 2021 sore. Diketahui yang menjadi pelakunya adalah pemuda 24 tahun berinisial MR. MR tega memukuli anaknya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Kini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka MR mengaku saat kejadian sedang emosi. Ketika itu dia baru saja pulang ke rumah. Dia mengaku sedang sangat kesal lantaran habis kalah main game online. Sehingga emosinya tersulut melihat anak keduanya itu susah disuruh mandi, terlebih rumah dalam keadaan berantakan. Dipaksa juga malah menangis sampai Rizal sempat cekcok mulut dengan istrinya. Dalam keadaan emosi, MR memaksa melepas baju anaknya dan memaksa untuk segera memandi. Sampai melepas baju itu, dia sempat memukuli anaknya. Dari sana video berdurasi 17 detik tentang aksi kekerasan itu pun beredar luas di media sosial. Publik sangat geram melihat seorang ayah yang tega menganiaya anak balita. Petugas kepolisian pun bergerak dengan cepat untuk meringkus tersangka. Kalina Oktarani kini tengah mengandung anak dari Vicky Prasetyo. Hal itu pertama kali diungkapkan Kalina Oktarani lewat unggahan di laman Instagramnya 9 Juli 2021. Sebelum mengetahui bahwa dirinya hamil, Kalina mengaku sempat mengira sakit mah. Kalina mengaku dirinya mengalami mual di setiap malam. Karena tak mengira sedang mengandung, Kalina lantas meminum obat mah. Awalnya, dia sempat tak percaya kalau hamil sampai mencoba 3 tes pack yang masing-masing menunjukkan positif hamil. Istri Vicky Prasetyo itu dipastikan hamil oleh dokter setelah menunjukkan USG. Kalina kaget sekaligus haru melihat kantung yang akan berisi calon buah hatinya. Di kehamilannya ini, Kalina berharap bisa mengubah sikap Vicky Prasetyo agar bisa jadi orang yang lebih jujur. Selain mengubah Vicky, Kalina juga berharap calon buah hatinya ini bisa mengubah dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Informasi terakhir dari dunia olahraga, Tribuners, Vietnam memutuskan menunda penyelenggaraan SEA Games yang rencananya akan berlangsung pada 21 November hingga 2 Desember mendatang di Hanoi, ditunda menjadi tahun depan. Setelah Komite Kerja Federasi SEA Games kemarin bertemu, Dewan Olimpiade Nasional Singapura atau SNOC mengeluarkan pernyataan yang menyatakan SEA Games tidak akan diselenggarakan tahun ini. Keputusan ini mengkonfirmasi spekulasi sebelumnya bahwa Olimpiade Hanoi akan dijadwalkan ulang karena Komite Olimpiade Vietnam atau VOC telah menandai kekhawatiran atas kelayakan penyelenggaraannya tahun ini di mana kawasan Asia Tenggara tengah berjuang melawan lonjakan COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir. Ajang olahraga bergengsi di Asia itu akan menampilkan lebih dari 10.000 atlet, pelatih, dan peserta lainnya.
Meskipun dilaporkan telah memperkenalkan kebijakan tidak ada vaksin, tidak ada partisipasi, untuk acara tersebut, jumlah kasus di negara tersebut telah meningkat hampir 10 kali lipat sejak Maret menjadi lebih dari 23.000 kasus. ESPN melaporkan bahwa mayoritas Komite Olimpiade Nasional termasuk Singapura telah memilih menentang proposal untuk mengundurkan acara tersebut ke Juli. Tanggal tersebut bermasalah untuk negara-negara seperti Singapura dan Malaysia karena Commonwealth Games di Birmingham ditetapkan pada 28 Juli hingga 8 Agustus dan kalender olahraga tahun depan juga dikemas dengan acara multi olahraga besar lainnya termasuk Olimpiade musim dingin di Beijing pada Februari dan Asian Games di Hangzhou pada September. Demikian Tribun News Today untuk edisi hari ini. Tetap update terus Tribun News Podcast di Spotify. Saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.